Saudara, jika kemarin yang dirilis adalah survei elektabilitas bakal calon presiden, hari ini Litbang Kompas kembali merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon wakil presiden. Rangkaian survei ini dibiayai secara mandiri sepenuhnya oleh Harian Kompas. Survei Kompas periode Agustus 2023 ini menunjukkan bahwa dinamika elektabilitas pendamping bakal calon presiden mulai mengerucut pada sejumlah tokoh. Padahal belum ada bakal calon presiden yang mendeklarasikan pasangannya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir bersaing ketat di posisi teratas. Ya saudara, elektabilitas bakal calon wakil presiden, mari kita lihat selengkapnya elektabilitas para tokoh potensial bakal calon wakil presiden dari survei Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 2 Agustus 2023. Dalam sajian data ini kami hanya menampilkan 5 nama teratas. Dalam survei terbaru ini Ridwan Kamil memimpin dengan mengantongi 8,4%. Di posisi kedua ada Sandiaga Uno dengan 8,2%. Kemudian Erick Thohir 8,0%, Agus Harimurti Yudhoyono di 5,1% dan Mahfud MD di 3,7%. Ya, itu tadi 5 posisi teratas. Kemudian saudara yang juga menjadi sorotan yakni terkait dengan di sini elektabilitas bakal calon wakil presiden Anies Baswedan di 5,7%, kemudian Ganjar Pranowo di 5,4%, kemudian ada Prabowo Subianto di 2,2%. Ya, kita kupas bagaimana dinamika elektabilitas tokoh dengan keterpilihan teratas. Yang pertama, Ridwan Kamil. Di survei Agustus ini, saudara, Ridwan Kamil memimpin dengan angka 8,4%. Kalau kita lihat angka 8,4% ini sebenarnya menurun. Ya, yang sebelumnya Ridwan Kamil di angka 10,1 pada Januari 2023, kemudian di Mei 9,3%, kemudian di Agustus 2023 ini 8,4%. Itu hasil terbaru tren elektabilitas Ridwan Kamil. Kemudian kita lihat saudara, Sandiaga Uno pada Januari 2023 di angka 12,4%, Mei 2023 11,9%. Dan berdasarkan survei terbaru periode Agustus ini terus mengalami penurunan di titik 8,2%. Berikutnya kita lihat tren elektabilitas bakal calon wakil presiden Erick Thohir yang merupakan Menteri BUMN. Jika di Januari 2023 angkanya 3,1%, di Mei 4,5%, pada bulan Mei 2023, tingkat keterpilihan Erick Thohir dalam survei Litbang Kompas di Agustus 2023 ini cukup memberi kejutan. Erick yang sebelumnya hanya mengantongi keterpilihan di bawah 5%, pada Agustus ini angkanya meningkat menjadi 8%. Erick kini otomatis masuk ke 3 besar tokoh bakal cawapres dengan elektabilitas tertinggi, dengan selisih tipis dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Kita lihat tren elektabilitas bakal calon wakil presiden Agus Yudhoyono. Pada Januari 2023 angkanya 3,7%, di Mei 2023 4,1%, dan Agustus 2023 angkanya adalah 5,1%. Ini juga mencatatkan tren peningkatan elektabilitas sepanjang 2023 dari perolehan sebelumnya yang 3,7% di bulan Januari 2023. Ya, pertimbangan pilihan pasangan survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 juga memotret pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Ketika responden ditanya sosok mana yang lebih menjadi pertimbangan utama, 60,6% menjadikan kombinasi sosok presiden dan wakil presiden sebagai faktor utama
Dan hanya 29,3% memilih sosok calon presiden sebagai faktor penentu. Sementara itu saudara, hanya 3,3% responden yang menjadikan sosok calon wakil presiden sebagai bahan pertimbangan utama. Dan yang menarik saudara, proporsi yang memilih tidak tahu lebih besar daripada yang memilih sosok calon wakil presiden sebagai bahan pertimbangan utama. Jika mengacu pada keseluruhan angka ini, hingga Agustus 2023, mayoritas pemilih menilai baik sosok capres maupun cawapres sama-sama penting sebagai bahan pertimbangan dalam memilih. Ya, siang ini saya sudah bersama peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaning Tias. Silakan bergabung, Mas Toto. Mas Toto, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang. Selamat siang. Mas Toto, sebelum lebih dalam kita tanya soal hasil survei, saya mau tanya dulu nih Mas, kapan survei Litbang digelar dan metode apa yang digunakan? Survei ini survei reguler ya, kami sudah melakukan sejak Januari 2015 di periode pertama, lalu juga Oktober 2019 di periode kedua. Ini survei yang termutakhir, kita lakukan tanggal 27 sampai 7 Agustus, 27 Juli ya, sampai 7 Agustus. Jadi lebih banyak Agustusnya. Makanya kita sebut ini survei bulan Agustus. Metodenya kita memakai metode pencuplikan sistematis atau multi-stage random sampling. Ada 1000, biasanya kami memakai 1200, tetapi untuk survei ini di beberapa sampel yang kecil, kami tambah sampelnya sehingga minimal di primary sampling unit di tempat-tempat yang kecil itu minimal ada 16 poin, ada 16 responden. Sehingga sekarang dari 1200 kita sekarang menjadi 1364. Sampling errornya lalu juga menjadi agak turun, biasanya 2,83, sekarang menjadi 2,65. Kurang lebih plus minus ya. Mas Toto, dari hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan dinamika elektabilitas kandidat bakal cawapres yang mulai mengerucut ke sejumlah tokoh. Dari survei digelar di awal tahun hingga kemudian di bulan Mei dan juga kemudian di bulan Agustus ini. Sebenarnya apa yang memengaruhi tingkat keterpilihan para tokoh ini, Mas Toto? Pertama-tama cawapres ini dia lebih dinamis ketimbang capres ya. Kalau capres namanya hanya 3. Kemudian juga susunannya kurang lebih kita tahu 2 sama kuat, kemudian yang 1 dia agak tertinggal. Tapi untuk cawapres dia jauh lebih dinamis. Pertama-tama karena memang cawapres ini dipengaruhi oleh lebih banyak komponen. Jadi ada di sana ada komponen dalam hal ini faktor ya. Pertama adalah faktor capresnya sendiri. Capresnya siapa ini yang mau dipasangin. Yang kedua adalah partainya. Koalisi partainya bagaimana susunannya. Yang ketiga baru sosoknya. Nah, sosok cawapres ini kalau kita lihat mulai dari kira-kira bulan Oktober tahun lalu, sebetulnya yang dominan nama-nama ini. Tetapi yang paling tinggi Pak Sandi Uno sebetulnya. Jadi Pak Sandi Uno itu selalu leading dalam paling tidak 3-4 kali survei di tahun lalu dan awal tahun ini dalam hal elektabilitas sebagai cawapres alone ya, cawapres saja, bukan sebagai pasangan gitu. Tetapi dalam survei yang bulan Agustus yang terbaru ini kita melihat bahwa memang ada pergerakan. Jadi cawapres ini menjadi lebih dinamis, pertama-tama karena dia tergantung lebih banyak aspek ya, faktor. Kemudian juga kita melihat bahwa preferensi publik terhadap cawapres ini memang jauh lebih kecil dibandingkan preferensi terhadap capres. Tadi di tabel juga sudah ditayangkan, preferensi terhadap cawapres itu hanya sekitar 3% saja. Sementara untuk capres itu hampir 30%, 29%. Publik sebetulnya tetap melihat sebagai sebuah pasangan capres dan cawapres. Itulah yang lebih direkognisi ya, yang lebih dikenali dan lebih diperhitungkan oleh publik sebagai aspek yang mempengaruhi dia dalam memilih. Mas, tadi Sandiaga Uno hasilnya cukup terjadi penurunan. Apa yang mempengaruhi ini terjadi, Mas? Sandi Uno ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang terakhir juga kita sama-sama tahu beliau
melakukan langkah politik mundur dari Gerindra dan dia masuk ke P3. Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah Sandi Uno sebetulnya membawa elektabilitas yang sudah mapan ketika masuk dalam pencapresan atau pencawapresan ya. Karena elektabilitas itu sudah dibawa sejak beliau menjadi pasangan Prabowo di pemilu Pilpres sebelumnya. Sehingga modal sosialnya sudah ada. Akan tetapi modal sosial itu lalu menjadi goyah ketika memang beliau melakukan langkah politik. Ketika pindah ke P3. Tetapi kepindahan ini sendiri sebetulnya bukan semata-mata soal ansih kepindahan itu sendiri, tetapi memang konstelasi yang lebih luas tadi. Jadi di sana ada soal koalisi yang belum jelas, koalisi maksudnya yang belum mapan, yang belum Itu berpengaruh tentu ya. mempengaruhi, kemudian juga bagaimana capresnya sendiri, apakah betul-betul akan dipasangkan dengan Pak Ganjar misalnya, atau siapa. Kemudian yang ketiga juga kita harus melihat partainya. P3 ini kandidatnya, konstituennya itu sebetulnya lebih banyak mendukung ke capres yang lain, bukan Pak Ganjar. Oke. Dalam hal ini adalah Pak Anies gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi preferensi terhadap Pak Sandi Uno. Oke, kalau kita lihat apa sih yang mempengaruhi dalam 3 bulan terakhir? Tadi kita udah bicara dari awal tahun. Nah, kalau 3 bulan terakhir, apa yang mempengaruhi dinamika elektabilitas 3 bulan terakhir bakal calon wakil presiden, Mas Toto? Tetap beberapa aspek tadi ya. Satu soal koalisi partai, kemudian juga capresnya siapa, kemudian cawapresnya itu sendiri. Beberapa nama kita lihat di sini berdinamika. Pak Sandi Uno turun, Pak Ridwan Kamil turun misalnya. Kemudian juga ada beberapa yang naik. Pak Erick Thohir justru naik, kemudian juga ada nama AHY juga justru naik. Pertama-tama adalah bagaimana masing-masing tokoh ini dia berkomunikasi kepada publik melalui kerja-kerja politik yang dilakukan. Misalnya seperti Pak Erick Thohir di akhir tahun lalu elektabilitasnya masih relatif kecil, tetapi lalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan misalnya sepak bola. Dan liga-liga kita kan Indonesia menang ya. Sehingga di situ apresiasi muncul juga. Kemudian juga misalnya seperti Pak AHY gencar sekali melakukan tatap muka dengan konstituen Partai Demokrat, kemudian juga konstituen, dalam hal ini adalah konstituennya dari Pak ini ya, pasangan capresnya beliau ya, Pak Anies Baswedan. Nah, itu membuat awareness publik terhadap Pak AHY juga meningkat. Oke, ya karena itu ya Mas ya, selain nama-nama yang ada di papan tengah bursa cawapres, ada juga nama potensial. Apa yang bisa kita lihat nih dari nama ini? Nah, ini ada AHY, ada Pak Mahfud MD. Nah, ini kita membedakan antara elektabilitas cawapres dengan kekuatan sosok. Kalau elektabilitas cawapres tadi sudah ditayangkan, di sana ada nama Ridwan Kamil, Sandi Uno, Erick Thohir, dan seterusnya. Tetapi begitu bicara tentang kekuatan sosok, ansih hanya kekuatan sosok cawapres saja, rupanya di sini kita ada kejutan. Nama Pak Mahfud MD ternyata direkognisi, dikenali dan diapresiasi oleh publik itu relatif paling besar dibanding nama-nama yang lain. Nah, kita harus lihat kenapa demikian. Pak Mahfud kan dikenal sebagai sosok pertama-tama sosok ahli hukum yang berani ya. Kemudian juga cukup eksentrik beliau itu. Nah, sehingga ketika kita tanyakan ansih hanya soal kekuatan sosok, nah di situ rupanya publik menilai bahwa Pak Mahfud menjadi sosok yang relatif paling tinggi kekuatan sosoknya dibanding cawapres lainnya. Tapi ini tidak terkait langsung dengan elektabilitas. Ini terkait tapi tidak langsung karena elektabilitas tentu mengacu kepada berbagai hal. Selain Pak Mahfud MD, ada juga nama Mas AHY. Seperti apa Mas bacaannya? Mas AHY banyak terdongkrak kalau menurut kami ya karena penampilannya ya dalam hal pertemuan-pertemuan dengan basis massa. Basis massa dalam konteks dipasangkan dengan capres. Nah, itulah yang meningkatkan awareness publik terhadap AHY. Ini tidak sama kalau kita misalnya melihat partainya, Demokrat sebetulnya tidak meningkat di dalam survei kami, relatif stagnan. Tetapi AHY-nya meningkat. Nah, di sini kita melihat bagaimana kerja-kerja politik
bertemu dengan basis massa dan juga menghimpun narasi apa yang mau ditawarkan ketika menjadi cawapres misalnya, itu rupanya meningkatkan elektabilitas AHY. Mas Toto, Litbang Kompas juga menemukan soal pemilih bimbang atau undecided voters yang masih tinggi 44%. Apa sih yang masih ditunggu oleh mereka ini, Mas Toto? Itu terkait tadi ya, itu terkait yang kita sampaikan kenapa naik turun gitu. Kenapa cawapres ini jauh lebih labil dibandingkan capres. Bagian pemilih bimbang itu menjelaskan juga. Jadi itu aspek dari proporsi komposisi pemilih. Kalau kita mengacu ke akhir tahun lalu, di bulan-bulan Oktober, survei kami sebetulnya jauh lebih kecil pemilih bimbangnya, hanya angka 20-an% lebih ya, 22%, 23%. Sekarang justru naik 44%. Karena apa? Karena publik sekarang menjadi lebih bimbang di dalam menentukan cawapresnya. Ini beda dengan capres. Kalau capres publik menjadi lebih pasti, jadi lebih tersegmentasi. Tetapi untuk cawapres, rupanya langkah-langkah politik baik dari capresnya sendiri, baik dari koalisi partai yang tiba-tiba ada kejutan seperti kita tahu kemarin tiba-tiba Golkar dan PAN menempel kepada koalisinya Pak Prabowo misalnya, itu kan membuat pemilih menjadi capresnya saja belum pasti apalagi cawapresnya. Nah itulah yang membuat pada titik ini kita melihat pemilih bimbang, pemilih cawapres itu jauh lebih besar atau 2 kali lipat lebih besar tingkat ketidakpastiannya di dalam memilih atau ketidaktahuannya di dalam memilih ketimbang capres maupun juga ketimbang kondisi di akhir tahun lalu. Oke. Mas Toto, pendaftaran tinggal 2 bulan lagi. Kapan kira-kira survei Litbang Kompas selanjutnya dan apa yang akan dibahas? Apakah paket pasangan juga? Iya, nanti kalau sudah didaftarkan tentunya kan pasangan sudah ada. Nah kita akan melihat respon publik apakah dengan pasangan yang semacam ini itu diterima seperti apa. Sekarang kita sama-sama menilai berdasarkan elektabilitas, tapi kita harus ingat bahwa di masa-masa sebelumnya pemilu kadang-kadang mengandung juga kejutan-kejutan. Sama seperti misalnya ketika Pak Jokowi di periode kedua ternyata dipasangkan dengan Pak Ma'ruf Amin. Di pemilu periode pertama banyak orang berharap Pak Jokowi dengan Abraham Samad, ternyata dengan Pak JK misalnya. Jadi periodisasi dan juga keputusan politik dari koalisi partai dan dari capres itu sendiri pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana penampilan dan juga performance politik ya. Bagaimana dikomunikasikan kepada publik itu akan mempengaruhi bagaimana publik menilai. Nah setelah itu terjadi kita akan coba survei lagi paling tidak sebelum akhir tahun ya, supaya kita bisa memberikan gambaran pada publik dinamika elektabilitas dari pasangan. Kali ini pasangan, bukan hanya capres-cawapres. Terima kasih Mas Toto Suryaningtyas, Makasih, peneliti senior harian Kompas yang sudah bergabung dalam Kompas Siang. Kita sudah membahas hasil survei Litbang Kompas yang terbaru, survei yang dibiayai secara mandiri oleh harian Kompas. Terima kasih Mas Toto. Makasih.